Nggak ada yang lebih sempurna, nggak ada yang lebih top daripada Kristus. Itu sebabnya kalau kita mau sempurna dalam karakter, kita mau sempurna dalam perkataan, kita mau sempurna dari cara berpikir kita mau sempurna dari cara kerja kita, belajar menjadi seperti Yesus. Karena Yesus tidak pernah gagal, Yesus tidak pernah salah. Jadi kalau kita mau belajar bukan dari orang lain, tapi dari sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Pertama, bagaimana untuk kita bisa upgrade? Bagaimana kita bisa naik level? Bagaimana kita bisa level up? Yang pertama, untuk kita upgrade, kita perlu mau atau memiliki keinginan menjadi seperti Kristus. Kita harus punya niat untuk menjadi seperti Kristus. Karena Kristus adalah kesempurnaan. Tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih top daripada Kristus. Itu sebabnya kalau kita mau sempurna dalam karakter, kita mau sempurna dalam perkataan, kita mau sempurna dari cara berpikir kita mau sempurna dari cara kerja kita, belajar menjadi seperti Yesus. Karena Yesus tidak pernah gagal, Yesus tidak pernah salah. Jadi kalau kita mau belajar bukan dari orang lain, tapi dari sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kata Paulus kepada orang-orang Ibrani yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan upgrades, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Rupanya Rasul Paulus sudah memberitahu pada orang-orang Ibrani, kalau imanmu dan hidupmu mau menjadi sempurna, kita harus mengingat perbuatan Yesus. Jadi iman sempurna, hidup sempurna bukanlah wacana. Iman sempurna, hidup sempurna bisa jadi wahana ketika kita ingin punya niat menjadi seperti Yesus. Sekali lagi, iman sempurna, hidup sempurna bukanlah fata morgana. Iman sempurna, hidup sempurna bisa jadi kenyataan ketika kita ingin menjadi seperti Kristus. Bagaimana untuk kita menjadi seperti Kristus? Mari kita lihat ayat 3. Ingatlah selalu kan Yesus yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Kita suruh lihat perbuatan Yesus ketika Dia menghadapi orang-orang kejam, bukan menghadapi orang-orang baik. Yang saya sedang, Rasul Paulus suruh kita mengingat perbuatan Yesus. Rasul Paulus tidak nyuruh kita mengingat perkataan Yesus, tapi Rasul Paulus menyuruh kita mengingat perbuatan Yesus. Karena begini, perkataan orang mudah kita lupakan, tapi perbuatan orang sulit untuk kita lupakan. Mungkin khotbah Yesus dalam Matius 5 Anda lupa. Mungkin khotbah Yesus dalam Matius 6 Anda lupa. Mungkin khotbah Yesus dalam Matius 7 Anda lupa. Tapi perbuatan Yesus Anda tidak pernah lupakan. Bagaimana Yesus kasih makan 5.000 orang, Anda tidak lupa. Bagaimana Yesus menyembuhkan 12 tahun wanita pendarahan, Anda tidak lupa. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari mati, Anda tidak pernah lupa. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun, Anda tidak pernah lupa. Itu sebab Rasul Paulus menyuruh kita untuk mengingat perbuatan Yesus. Kenapa? Karena perbuatan Yesus sulit kita lupakan. Yang kategori, yang topik bagaimana ketika Dia diludahi, apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus dipecut, apa yang dilakukan? Ketika Yesus dihina, apa yang dilakukan? Rupanya Rasul Paulus menyuruh kita untuk mengingat perbuatan Yesus ketika Dia menanggung bantahan. Jadi yang luar biasa, bagaimana Yesus bisa menanggung bantahan, padahal Yesus itu masih manusia, Bapak Ibu. Yesus itu bukan sekedar Tuhan, Yesus itu manusia. Yesus bisa capek, membuktikan Yesus masih manusia. Sekalipun Yesus capek, sekalipun Yesus kurang tidur, Yesus tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit Yesus membuktikan Dia 100% Tuhan. Karena saya tidak pernah mendengar di Alkitab pada waktu itu Yesus masuk angin, minum antangin, dan murid-muridnya kerokin Yesus. Setahu saya Yesus tidak pernah dikerokin.
Pada waktu itu Yesus telah habis jalan kaki, kemudian murid-muridnya pijat refleksi. Setahu saya Yesus tidak pernah dipijat. Jadi rasa capek Yesus membuktikan dia manusia, tapi tidak pernah sakit Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Berikutnya, Yesus masih manusia, Yesus bisa mati. Yesus mati bukan karena dibunuh orang. Berkali-kali orang berusaha bunuh Yesus, tidak mati-mati. Sampai dia menyerahkan dirinya, baru dia mati. Kematian Yesus membuktikan dia 100% manusia, tapi kebangkitan Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Nah, saya mikir Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin Yesus yang adalah manusia bisa membunuh benih negatif di dalam dirinya? Jujur aja, walaupun saya pendeta, walaupun saya hamba Tuhan, walaupun saya bisa berdoa, walaupun saya baca Alkitab, tapi walaupun saya khotbah hari Minggu, tapi ketika saya selesai khotbah, kemudian kembali ke mobil, saya lihat mobil saya ditabrak, saya berkata, siapa yang tabrak mobil saya? Saya mau berkata, haleluya. Walaupun saya pendeta, saya bisa punya darah naik ke pitam Bapak Ibu. Jujur. Tapi saya mikir bagaimana Yesus bisa membunuh benda negatif dalam dirinya. Rupanya ini kerangka berpikir Yesus. Kalau Anda mau menjadi seperti Yesus, milikilah kerangka berpikir Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dengar orang ngajar, kalau Anda ngedengar dosen ngajar, kalau Anda dengar guru ngajar, kalau Anda dengar pendeta ngomong, kalau Anda dengar pemimpinmu berbicara, kalau Anda dengar orang tuamu memberikan nasihat, pelajarilah struktur berpikir. Jangan cuma catat isinya, tapi pelajarilah struktur berpikir. Karena dari struktur berpikir lahirlah buah perkataan. Dari struktur berpikir lahirlah perbuatan. Saya merenung struktur berpikir Yesus. Rupanya struktur berpikir Yesus itu begini. Aku datang ke dunia bukan untuk diberkati, tapi aku datang ke dunia untuk memberkati. Aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi aku datang ke dunia untuk melayani. Aku datang ke dunia bukan untuk diampuni, aku datang ke dunia untuk mengampuni. Jadi fokus orientasi Yesus bukannya apa yang orang lain bisa lakukan pada saya, tapi apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain. Itu sebabnya ketika Yesus diludahi, dia berpikir apa yang saya bisa perbuat bagi orang ini. Bagaimana saya bisa ampuni? Ketika Yesus dipecut, dia berpikir bagaimana saya bisa ampuni orang ini. Ketika Yesus dipaku, dia berpikir bagaimana saya bisa selamatkan orang ini. Ketika Yesus ditombak, dia berpikir apa yang saya bisa lakukan orang ini. Dan serta ketika Yesus hendak menyerahkan nyawanya, detik-detik dia mau pergi ke surga, dia berkata, salah satu 7 perkataan Yesus, kini aku serahkan nyawaku ke dalam tangan. Tiba-tiba penjahat di sebelah Yesus berkata, pendeta Yesus, tolong jangan mati dulu. Ingatlah akan beta, sebab beta telah menderita di dunia ini, tapi beta tidak mau lagi menderita di surga. Please Yesus, ingatlah akan aku, jangan mati dulu. Kemudian Yesus berkata, oh tunggu dulu Bapak, saya tahan pergi ke surga. Dan kemudian Yesus berkata kepada penjahat di sebelah Yesus, don't worry, be happy, Mamma Mia. Hari ini juga kau akan bersama-sama dengan beta di surga. Yesus, saya siap mati. Mati dalam damai sejahtera. Bayangkan detik-detik Yesus hendak mau pergi ke surga, dia masih nolong orang, dia masih mikirin orang, dia masih bisa bantu orang, dia masih bisa beri harapan orang. Hal ini yang membedakan antara Yesus sama teroris. Yesus mengorbankan dirinya sendiri agar orang lain bisa pergi ke surga. Teroris mengorbankan banyak orang lain agar dirinya bisa masuk surga. Yesus mengorbankan dirinya agar lebih banyak orang, agar banyak orang masuk surga. Teroris mengorbankan banyak orang lain agar dirinya masuk surga. Nah, saya mau tanya, Anda teroris atau Anda Yesus? Itu sebabnya kalau Anda merasa bahwa Anda mau jadi seperti Yesus, pulang dari tempat ini tidak lagi berpikir apa yang anak bisa lakukan pada saya, tapi apa yang saya bisa lakukan terbaik buat anak saya. Pulang dari tempat ini tidak lagi berpikir apa yang orang tua bisa lakukan pada saya, tapi apa yang saya bisa lakukan yang terbaik buat orang tua saya. Pulang dari tempat ini tidak lagi berpikir apa yang abang atau adik bisa lakukan, tapi apa yang kita bisa lakukan terbaik buat abang atau adik kita. Pulang dari tempat ini tidak lagi berpikir apa yang pemimpin bisa lakukan pada kita, apa yang kita bisa lakukan terbaik buat pemimpin kita. Kita ketemu pegawai besok di tempat pekerjaan, tidak lagi berpikir apa yang pegawai bisa lakukan pada saya, tapi apa yang saya bisa lakukan terbaik buat pegawai Anda di Indonesia. Tidak lagi berpikir
apa yang pemerintah bisa lakukan pada Anda, tapi apa yang Anda bisa lakukan yang terbaik buat pemerintah Anda. Pemerintah selalu memikirkan yang terbaik buat kita. Itu sebabnya dia kasih BPJS, itu sebabnya dia kasih kartu pintar, itu sebabnya dia tidak naikkan harga BBM. Dengan dolar makin naik, membuat akhirnya subsidi pemerintah semakin besar. Tapi dia pikir, kalau saya naikkan harga BBM, ini akan menaikkan harga barang. Ketika harga barang naik, dia tidak bisa diturunkan. Dia selalu memikirkan untuk kita. Tapi pernahkah Anda berpikir untuk pemerintah? Kalau Anda mau jadi seperti Yesus, maka Anda harus berangkat berpikir apa yang Anda bisa lakukan pada Anda. Saya beritahu, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Sekali lagi, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Artinya begini, kita nggak bisa melarang orang jelekin kita, nyakiti kita, itu haknya, itu mulutnya, tapi kita bisa mencegah agar pahit jangan bersarang di hati kita. Itu dia. Kita nggak usah larang orang ngomongin kita nggak usah larang orang nyakiti kita, itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar pahit yang besar kepala kita di hati kita. Yang kita lakukan, berkati, ampuni, lakukan tugas kita yang terbaik, maka kita jadi seperti Yesus.